Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan soal cerita yang berkaitan tentang persamaan linear satu variabel, ya. Nah, jadi ada tips untuk menyelesaikan soal ceritanya. Yang pertama, pastinya kamu harus baca soalnya dengan baik dan benar. Nah, yang kedua, ya ini, kamu buat pemisalan, Dede. Nah, pemisalan. Siapa yang dimisalkan? Nanti kakak terangin ya. Ini yang pemisalannya itu boleh M, boleh N, boleh X, ya. Pokoknya variabel deh ya. Nah, yang ketiga, kamu ubah menjadi kalimat matematika tuh, ya soalnya. Nah, terus yang keempat, kita selesaikan, gitu. Nah, yang pertama kita baca nih ya. Diketahui katanya keliling persegi panjang itu adalah 94 dengan ukuran panjangnya 5x tambah 2 dan lebarnya itu adalah 2x ditambah dengan 3 dengan satuannya adalah cm ya. Panjang dan lebar persegi panjang yang sebenarnya berapa? Nah, untuk menyelesaikannya, jadi kamu harus buat dulu yang diketahui apa. Ya, yang diketahui itu adalah keliling persegi panjangnya 94, panjangnya itu 5x tambah 2, lebarnya itu 2x tambah 3. Nah, panjang di sini ada variabel x yang belum kita ketahui, di panjang dan di lebar. Jadi kita mencari berapa nilai x-nya. Dari mana kita mendapatkan nilai x-nya? Itu dari si keliling persegi panjang yang sama dengan 94. Gitu. Nah, rumus dari keliling itu apa persegi panjang? Ini dia, 2 kali P tambah lebar. Jadi kita masukin nih, keliling persegi panjang tadi kan sama dengan 94. Berarti kita tulis di sini 94 ya, sama dengan 2, ini buka kurung, panjang tambah lebar. Berarti panjangnya berapa, Dedek? Ini ya. Berarti kita tulis 5x ditambah dengan 2, ditambah dengan lebar. Lebar itu yang 2x. 2x ditambah dengan 3. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk menyelesaikan seperti ini ya, ini boleh kita coret ya, karena ini kan perkalian. Ya, jadi 94 kamu bagi dengan 2 adalah 47 ya. Ini 47. Nah, sekarang berarti di sini 47 nih. 47 sama dengan kita jumlahkan yang ada variabel dan kita jumlahkan sama konstanta dengan konstanta ya. Berarti 5x ditambah dengan 2x itu 7x. Ini ya. 2 ditambah dengan 3 itu sama dengan 5 gitu ya. Nah, sekarang kita pindahkan konstantanya aja kita pindahin ya, nggak apa-apa nih ya. Jadi yang ada variabelnya kita buat di sebelah kanan, berarti ini 7x tetap ya. 5-nya sekarang yang kita pindahin Dede. Ini kita pindahin 5, berarti 47 dikurang 5 itu sama dengan 42 ya. Berarti nanti x-nya sama dengan kita bagi aja ya. 42 kita bagi dengan 7 itu berarti x-nya sama dengan 6 ya. Nah, ketemu nih x-nya sama dengan 6. Oke, kan tujuan kita tadi mencari siapa? Mencari berapa panjang dan lebar yang sebenarnya gitu. Maka nanti boleh kakak buat kesimpulannya di sini. Panjangnya itu tadi kan 5x ditambah dengan 2. Nah, x-nya kan 6. Maka kita tinggal gantikan aja. 5 kali 6 kita tambah dengan 2. Berarti 5 kali 6 30. 30 ditambah dengan 2 itu 32 ya. Maka untuk yang lebar, lebarnya itu 2x ditambah dengan 3. Oke, gantikan x-nya menjadi 6. Maka kita tinggal masukin aja, berarti 2 kita kalikan 6, kita tambah dengan 3 ya. Berarti 2 dikali 6 itu 12, kita tambahin dengan 3, itu sama dengan 15. Nah, jadi panjangnya itu 32, lebarnya adalah 15. Oke, nah misalnya nih ada yang mau bertanya kan, Kak, kok kita nggak ada buat pemisalan seperti itu. Nah, di sini udah dibuat pemisalan nih sebenarnya ya. Panjangnya itu udah langsung dikasih tahu 5x ditambah dengan 2, sudah ada variabel. Nah, yang pakai pemisalan itu nanti kalau contoh soalnya itu seperti ini nih. Mana ya? Nah, yang nomor 3. Jadi nomor 3 ini nanti kita selesaikan ya. Sekarang kita nomor 2 dulu deh. Ini nomor 2. Nah, kita baca dulu soalnya, Dedek. Nah, di sini nomor 2 kebun sayur Pak Joko katanya berbentuk persegi dengan panjang diagonalnya itu adalah 4x tambah 6 dan 2x tambah 16. Dengan satuannya adalah meter ya. Yang ditanya adalah panjang diagonal kebun sayurnya si Pak Joko berapa. Oke, kita identifikasi dulu nih apa yang dikasih tahu di soal ya. Ini. Nah, yang dikasih tahu di soal katanya kebun sayurnya berbentuk persegi seperti ini. Dengan panjang diagonal, kita anggap aja diagonal yang pertama itu katanya 4x ditambah dengan 6 ya, dengan satuan meter nih. Terus 2x tambah 16 juga diagonal ya. Ini kita buat diagonal 2. Berarti ini 2x ditambah dengan 16 dengan satuannya adalah meter. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanya itu ya adalah
berapa panjang diagonalnya? Nih, diagonal. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu diagonal? Nah, diagonal itu garis miring yang menghubungkan titik yang satu, yang ini sudut dengan ini ya. Jadi harus miring dia, seperti ini. Nah, ini diagonal. Oke, nah pasti kalau kakak tarik dari sini, titik yang atas ini ke bawah, ini miring, itu juga diagonal. Nah, maka kesimpulannya panjang diagonal ini kakak anggap diagonal 1, pasti sama dengan diagonal yang kedua ini. Gitu. Nah, kan kita kan mencari diagonal nih. Sementara diagonal 1 dan diagonal 2-nya ada variabel X di sini. Karena tadi panjang diagonal 1 dan panjang diagonal itu sama, berarti kita boleh simpulkan ya. Maka diagonal 1 sama dengan diagonal yang kedua. Oke, kita masukin diagonal 1-nya itu adalah 4X ditambah dengan 6. Itu sama dengan diagonal 2-nya itu adalah 2X ditambah dengan 16. Oke, yang ada variabel kita dekatin ya. Konstanta juga kita dekatin. Berarti 4X ini, 2X-nya kita pindahin berarti jadi minus 2X. Sama dengan 16. Positif 6 kita pindahin berarti jadi minus 6 ya. Ini. Maka 4X kurang 2X itu 2X. Sama dengan 16 kurang 6 sama dengan 10. Maka X-nya sama dengan 10 kita bagi dengan 2. Maka X-nya sama dengan 5. Oke, ketemu X-nya sama dengan 5. Ya. Maka, karena yang ditanya itu adalah diagonal, dan diagonal 1 dan diagonal 2 itu sama, berarti kita masukin ke salah satunya aja, nggak apa-apa. Kita masukin misalnya ke diagonal 1 ya. Berarti gantikan X-nya menjadi 5, Dede. Ya. Berarti 4X, berarti 4 kali 5 ditambah dengan 6. Berarti 4 kali 5, 20 tambah 6, berarti 26. Atau nih, kalau kamu masukin ke diagonal 2, berarti gantikan X-nya menjadi 5. Berarti 2 kali 5 ditambah dengan 16. 2 kali 5, 10, tambah 16 berarti 26. Nah, terbukti ya, diagonal 1 itu diagonal 2 itu sama. Gitu. Nah, maka kesimpulannya panjang diagonal kebun si Pak Joko itu adalah 26. Oke. Nah, kita lanjut yang nomor 3. Nomor 3 ini jumlah 5 bilangan ganjil berturut-turut adalah 135. Yang ditanya adalah jumlah 2 bilangan yang terbesar. Nah, dari soal ada 5 bilangan ganjil. Ya, kalau kita jumlahkan adalah 135. Maka di sini nanti kita pakai pemisalan nih ya. Yang kita misalkan itu adalah bilangan pertama si bilangan ganjilnya. Kan bilangan ganjilnya kan ada 5. Jadi kita anggap aja misalnya A itu adalah bilangan pertama bilangan ganjil. Ini ya, bilangan ganjil yang pertama atau bilangan ganjil pertama. Nah, seperti itu. Maka nanti 5 bilangan ganjil berturut-turut. Berarti A. Oke, siapa lagi nih bilangan selanjutnya? Pasti nanti di sini A tambah 2. Terus lanjut lagi di sini A ditambah dengan 4. Lanjut, berarti ini A tambah dengan 6. Selanjutnya lagi maka A ditambah dengan 8 ya. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 bilangan dia. Ini dia. Kak, kenapa seperti itu, Kak? Nah, Kakak ambil aja contohnya misalnya nih. Kalau bilangan ganjil kan dimulai dari 1 ya. 1, pasti bilangan selanjutnya di sini berapa nih? 3. Terus di sini maka 5. Lanjut lagi maka 7. Lanjut lagi 9. Dan seterusnya kan gitu. Ini kita anggap tadi bilangan pertama. Kita nggak tahu, si A ya. Dari 1 ke 3 itu tambah berapa, Dek? Tambah 2, makanya A tambah 2. Hasilnya 3. Nah, dari 1 ke 7, ya kan dari 1 ke 5, berarti itu tambah 4 ya. Ini kita tambah dengan 4, berarti 1 tambah 4. Gitu, nih, tambah 4. Nah, begitu seterusnya. Dari 1 ke 7, itu ditambah dengan tambah 6. Nah, ya. Sampai nanti dia A tambah 8. Kenapa? Karena bilangannya ada 5. Nah, kalau nanti kelima bilangan ini kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 135. Maka kakak boleh buat di sini tambah, 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 tambah. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah 135. Nah, ini yang dikasih tahu di soal. Ya, ini yang dikasih tahu. Nah, yang ditanyakan itu apa, Dedek? Yang ditanyakan itu adalah 2 bilangan terbesar. Siapa 2 bilangan terbesar? Yang ini, A tambah 6 sama A tambah 8. Ini 2 bilangan terbesarnya nanti. Nah, seperti itu yang ditanya ya. A tambah 6, kita tambahkan dengan A ditambah dengan 8. Nih. Oke, kalau kita jumlahkan berarti A tambah A itu kan 2A ya. A
tambah 6 tambah 8 berarti 14. Nah, itu yang ditanyakan nanti. Nah, seperti ini. Langsung nih kita jawab ya. Nih kita jawab. Oke, Dede, ayo kita jumlahkan sekarang ini ya. Ini kan udah bentuknya udah persamaan ya, persamaan linear ya. A-nya ada berapa nih? A tambah A tambah A tambah A tambah A sampai 5 kali tuh. Berarti jadinya 5A. Ini. Nah, sekarang kita jumlahin nih. 2 tambah 4 itu sama dengan 6. 6 tambah 6 itu 12. 12 tambah 8 berarti tambah 20 ini sama dengan 135 ya. Sekarang kita pindahin tuh, maka 5A sama dengan 135. Nah, 20-nya pindah berarti minus 20 ya. Ini, maka 5A sama dengan 135 kurang 20 berarti 115. Maka A-nya sama dengan 115 kita bagi dengan 5. Berarti itu hasilnya 23. Nah, maka nanti bilangan pertama ganjilnya itu adalah 23. Nah, seperti ini. Oke, kita urutkan nih. Maka 5 bilangannya itu siapa? Gitu kan. Ya, sebenarnya dia 23. Tambah lagi deh dengan 2. Berarti 25. Tambah 2. Berarti 27. Tambah lagi dengan 2. Berarti 29. Sama 31. Gitu. Ini bilangannya. Ya. Jadi, karena yang ditanya itu adalah 2A tambah 14, kita gantikan aja A-nya jadi 23 ya. Nah, berarti 2 dikali 23 itu sama dengan 46. Kita tambahkan dengan 14. Maka hasilnya ini adalah 60. Ya, jadi kalau kamu langsung juga nggak apa-apa nih. Ya kan? Kan bilangannya kita udah tahu tadi, kelima bilangannya. Dua yang terbesar katanya kan, berarti 29 sama 31. Maka ini kamu jumlahin. Kalau kita jumlahkan berarti hasilnya sama dengan, iya 60 juga nih, sama. Gitu ya. Jadi banyak banget ya contoh soal tentang persamaan linear satu variabel.